pukul 16 waktu Indonesia Barat. Itulah di antara Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya mengoptimalkan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Flyover yang menghubungkan Kota Prabu Mulih dan Kabupaten Muara Enim dipastikan rampung pada akhir tahun 2022. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Jumat 30 September 2022, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya, Umar Solihan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya mengoptimalkan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan TKPK untuk menekan angka kemiskinan di provinsi ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya mengoptimalkan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan TKPK untuk meminimalkan angka kemiskinan di 17 kabupaten kota dalam provinsi ini. Tim TKPK yang telah mampu menurunkan peringkat kemiskinan provinsi ini dari urutan ke-8 menjadi urutan ke-9 nasional untuk memperbaiki peringkat dan kesejahteraan masyarakat. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi menjelaskan untuk meminimalkan angka kemiskinan di provinsi ini, pihaknya mendorong TKPK melakukan perluasan penanganan kemiskinan ekstrim, terutama di 9 kabupaten kota. 9 daerah itu yakni Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Muara Enim, Lahat, Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara. Karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrim pada 2021 lalu, terdapat kendala penentu keluarga penerima manfaat KPM, bantuan langsung tunai BLT, dana desa dan APBD, sehingga berdampak keterlambatan penyaluran. Kendala penyaluran dana BLT harus terus dievaluasi dan diperbaiki sehingga bisa diterima KPM tepat waktu dan sesuai sasaran. Yaitu ada hal-hal tentang masalah nanti, yaitu kelangkaan insya Allah terbuka dan pokoknya akan diatasi melalui aturan 2% itu untuk tidak fokusi antisipasi tentang kelangkaan selain mungkin sudah sering menyampaikan Bapak Presiden yang memberi tambahan tujuan nanti kepada masyarakat kecil ya. Termasuk ke depan ini kita lagi mendata masyarakat yang ekstrim Pak untuk kita berikan bantuan. Miskin ekstrim, maksudnya kita ini kan ada beberapa tingkatan miskin. Ada hampir miskin, ada miskin ekstrim. Nah yang itu tentunya sekarang lagi kita data ya. Kita akan dapatkan. Dengan semangat keberhasilan menurunkan jumlah penduduk miskin secara bertahap, pihaknya berupaya melanjutkan sejumlah program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 17 kabupaten kota dalam wilayah Sumatera Selatan. Disebutkan Mawardi, program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan ekonomi kreatif yang terbukti berjalan dengan baik diupayakan lebih gencar lagi. Dari Palembang, Nova Ariana melaporkan. Flyover yang menghubungkan Kota Prabu Mulih dan Kabupaten Muara Enim dipastikan rampung pada akhir tahun. Progres fisik pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 88%. Pembangunan flyover Patih Galung di Prabu Mulih, Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR terus dikebut. Progres fisik jembatan sampai dengan akhir bulan September tercatat telah mencapai sekitar 88%. PPK 33 Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Sumatera Selatan, Surya Perdana mengungkapkan, saat ini pihaknya fokus pada tahap perkerasan jalan pendekat atau operate untuk kemudian dilanjutkan dengan perkerasan beton atau rigid pavement. Surya mengatakan pekerjaan selanjutnya akan masuk pada tahap pembuatan jalan frontage yang berfungsi sebagai jalur putar balik kendaraan atau U-turn karena jalur yang selama ini berada pada perlintasan kereta api ditutup secara permanen. Di luar operate itu nanti ada di sisi kanan kiri flyover ada jalan akses frontage. Jalan frontage itu jalan di tepi kanan kiri untuk akses warga. Warga di sana yang di samping flyover. Jalan frontage juga berfungsi untuk putar balik ya, atau U-turn kendaraan yang mau muter balik gitu. Karena nanti
di rel kereta api itu ditutup mati, dikasih pagar. Jadi sama sekali nggak bisa nyebrang untuk lewat bawah. Nyebrang semua harus lewat atas, lewat flyover. Surya mengaku sejauh ini tidak mengalami kendala berarti dalam pembangunan flyover Patih Galung. Menurut jadwal tahapan pembangunan, uji beban jembatan akan dilakukan pada akhir bulan November untuk kemudian siap dioperasikan pada bulan Desember 2022. Dari Palembang, Rian Apridani melaporkan. Meski kasus stunting menurun, Pemkot Palembang terus memaksimalkan target penurunan stunting. Pemerintah Kota Palembang terus berkomitmen dalam percepatan penanggulangan stunting atau gizi buruk di Kota Palembang. Mengantisipasi kasus stunting meluas, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menginstruksikan camat dan 41 kepala puskesmas yang tersebar di Kota Palembang untuk aktif melakukan pengawasan kepada balita dan edukasi penanggulangan stunting kepada ibu hamil. Wawako menargetkan Kota Palembang hingga zero stunting di tahun 2023 mendatang. Yang merinci saat ini terjadi penurunan kasus stunting di Kota Palembang. Dari data sebelumnya sebanyak 1.000 anak terkena stunting, saat ini tersisa sekitar 400 lebih anak yang masih terkena stunting. Seluruh kader maupun dinas kesehatan untuk sama-sama turun ke lapangan, menciptakan kondisi yang jauh lebih sehat bagi warga dan mensosialisasikan terkait masalah stunting dan melaksanakan pengawasan dan juga bekerja sama dengan KUA di seluruh kecamatan agar pasangan-pasangan atau calon-calon pasangan suami istri ini diberikan semacam edukasi lah. Fitri pun mengajak ibu-ibu hamil agar rajin memeriksakan kandungan ke posyandu maupun ke puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan di Kota Palembang. Muhammad Amin melaporkan. Terkait tingginya jumlah sampah di Kota Palembang juga menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Yayasan Amal Nusantara. Yayasan Sampah Amal Nusantara. Yayasan Sampah Amal Nusantara merupakan yayasan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah melalui depot-depot yayasan sebagai penampungan sampah, baik organik maupun anorganik. Melalui berbagai program yang dimiliki oleh Yayasan Sampah Amal Nusantara, Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa memberikan dukungan penuh dan meminta agar dapat memaksimalkan program-program tersebut. Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa menegaskan bahwa depot pengumpulan sampah yang telah tersebar di beberapa kecamatan merupakan suatu langkah awal yang sangat tepat dalam penanggulangan sampah di Kota Palembang. Perbaikan Jalan Alam Shah Ratu Prawira Negara sepanjang 2,9 km diharapkan selesai Desember tahun 2022. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan inspeksi mendadak perbaikan jalan nasional di Jalan Alam Shah Ratu Prawira Negara belum lama ini. Sidak dilakukan gubernur tersebut setelah banyak laporan terkait kerap macetnya lalu lintas di lokasi perbaikan jalan nasional tersebut. Tapi tentu ada formula, buktinya ini ditemukan ya, pakai fast track namanya. Jadi 1 kali 24 jam malam sudah bisa dibuka. Ini saya minta kerjasama dengan petugas dishub agar bisa ngatur ini, jangan sampai membangun itu tapi punya dampak menyulitkan bagi pengguna. Jadi harus mengalir lalu lintas ini. Ada anak sekolah, ada orang bekerja, ada ojek online, ada taksi online yang butuh ketepatan waktu. Sementara Ketua Tim Pelaksana Harian Proyek KPBU Perwira Menggala mengatakan perbaikan jalan tersebut akan selesai bulan Desember tahun 2022. Kan Desember harus selesai 2022 dan kami akan tingkatkan koordinasi ya, terutama dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi. Memang selama ini di forum lalu lintas sudah kami sampaikan, dari kepolisian dari Dishub sudah ikut untuk mencari cara gitu ya. Tapi mungkin dari kami akan kami tingkatkan lagi koordinasi dan pokoknya kami percepat hingga ini bisa cepat segera dibuka ya. Khusus Jalan Alam Shah termasuk bagian KPBU dengan panjang 2,9 km. Dari arah jembatan Musi 2 sebelah kiri 2,7 km sudah selesai dan beberapa spot yang terjadi penyempitan. Dalam pengecoran jalan akan dilakukan dan segera dibuka kembali sehingga tersambung 2,7 km. Kemudian baru beralih sebelah kanan dan ditargetkan selesai bulan Desember tahun 2022. Dari Palembang, Lamsi Harsilitonga melaporkan.
Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Playgo melalui smartphone atau gawe Anda. Berita daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Harga beberapa komoditas di pasar tradisional Pulau Mas, tebing tinggi 4 Lawang terpantau turun pasca harga BBM naik. Harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di pasar tradisional Pulau Mas tebing tinggi Kabupaten Patlawang mulai mengalami kestabilan pasca imbas 1 bulan harga bahan bakar minyak naik. Menurut salah satu pedagang, Erni mengatakan, saat ini harga komoditas seperti sayur mayur mulai mengalami penurunan. Diakuinya pada awal diumumkan kenaikan BBM oleh pemerintah pusat, harga kebutuhan di pasar melonjak, seperti halnya tomat, sayuran, bawang, maupun cabai yang sempat menyentuh angka 100.000 per kilogram. Namun kini turun menjadi 50.000 per kilogram untuk cabai merah. Sementara untuk tomat 1 kilogramnya Rp6.000 dan bawang Rp25.000 per kilogramnya. Kati yang naik, yang naik. Turun. Cabai setan masih mahal. Cabai setan berapa Mas sekilo? Sekilo masih 7.000. 7.000. Oh, cabai merah? 50. Cabai merah 50, cabai rawit? 40. Turun. Tomat 6.000. Tomat 6.000. Berarti tidak terlalu naik. Yang mana? Turun. Akan terpengaruh lagi dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan akan menerima atlet difabel mulai tahun ajaran 2023 nanti. Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan akan menerima atlet difabel mulai tahun ajaran 2023. Dijelaskan Kepala SONS Aliuddin Asral, jika hal ini menjadi percontohan pendidikan dan olahraga prestasi di Indonesia. SONS sudah berkoordinasi dengan NPCI Sumsel dalam mematangkan rencana penerimaan siswa atlet difabel. Yang melanjutkan, rencananya 20 siswa difabel yang diterima SONS Sumsel. Harapannya, kerjasama ini akan lebih banyak atlet difabel yang sukses akademik dan prestasi di tingkat nasional dan internasional. Tahun 2023, Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya akan membina atlet-atlet dari NPCI, khususnya di Sumatera Selatan. Justru itu, ini kesempatan kepada adik-adik atlet di bawah naungan NPCI Sumatera Selatan. Kiranya dapat mengambil kesempatan ini, bergabunglah dengan SON Sumatera Selatan. Kita akan membina, kita akan tata, kita akan kelola. SON Sumsel yang merupakan sekolah keberbakatan olahraga menjadi SKO pertama di Indonesia yang menerima, mendidik, dan membina siswa atlet difabel. Dari Palembang, Heru Rizky melaporkan. Pendengar, sebelum berpisah, kami ingatkan kembali untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Sumatera Selatan. Saya, Umar Solihan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.